Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, program yang mengungkap atau mengupas sedikit tentang bisnis dan ekonomi. Dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ide Bagus Rai Budiarsa, beliau owner dari Hutton Wine. Kita bicara tentang bagaimanakah sebenarnya kondisi perbisnisan wine kita katakan di Bali setelah COVID ini. Karena COVID ini kan sangat berpengaruh, tapi seberapa dalam sih pengaruhnya, kita langsung akan mewawancarai Pak Ide Bagus Rai Budiarsa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menapi gater. Cek. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, itu yang paling penting. Yang penting sehat aja sekarang. Betul. Kalau kita bicara tentang wine ini kan juga tidak bisa dilepaskan dari sektor pariwisata Bali, gitu. Pasti terdampak. Gitu. Menapi sejauh sudah hampir 5 bulan ini, apakah juga ikut turun tajam atau seperti apa? Nah, memang kalau kami kebetulan Niki memang target marketnya ke pariwisata. Jadi per Maret ini kan mulai sudah penurunannya cukup besar. Maret sudah, Januari Februari masih bagus, Maret sudah turun sekitar 50%. Terus mulai April sampai sekarang ini kan sudah betul-betul turun sekali karena memang kebanyakan hotel, restoran yang merupakan customer itu, kami. Maksudnya turun nol demand atau masih ada demandnya? Masih ada permintaan dari hotel atau restoran? Kalau yang masih ada buka nih, masih ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Tapi kebanyakan hotel sekarang atau restoran sudah tutup total. Tidak ada. Nah, sementara ini kita masih ada ring retail, Pak. Di retail ada sedikit di retail, ada beberapa expat yang masih tinggal di Bali atau turis yang masih istilahnya stay di Bali ya. COVID nggak bisa pulang. Itu nggak bisa pulang, masih ada di sini. Nah, ini ada sedikit sekali porsinya. Jadi terpengaruh juga nih. Sangat terpengaruh. Tapi aktivitas katakanlah di sini di Hutton Wine apa masih ada pergerakan untuk produksi atau seperti nabi kondisi? Kalau di pabrik kita memang masih artinya untuk ini kan prosesnya lama, Pak, untuk membuat wine ya. Prosesnya lama ya. Paling cepat itu biasanya itu 6 bulan atau yang paling lama bisa kita buat selama 2 tahun proses. Jadi kita sekarang paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Misalnya untuk buat bisa 2 tahun bisa. White wine tergantung jenis wine yang kita buat. Nah, karena kita masih punya ada yang di tangki, ada yang sudah kita botolkan. Nah, itu kita tetap jaga. Jadi dan arti itu temperatur biasanya, tangki temperaturnya kita jaga. Tetap beraktivitas. Tetap beraktivitas. Nah, kemudian karena kita memang juga menerima hasil petani dari Singaraja. Nah, kalau petani Singaraja ada panen, ya tetap kita harus proses, Pak. Oke. Yang dari petani Singaraja ini anggurnya ya? Anggurnya. Buah anggurnya yang hitam-hitam itu. Yang hitam, ada yang hijau juga. Berarti itu bahan dasar nanti. Bahan dasar untuk buat wine-nya dan untuk Hutton wine-nya. Karena sudah panen ya kita proses. Tetap diproses walaupun permintaannya tidak senormal yang dulu. Ini sebagai bentuk nabi. Kalau misalnya kenapa kondisi sudah seperti ini, orang petani panen, tetap apakah ini bagian dari upaya untuk tetap menjaga petani ini biar tetap semangat untuk menanam atau seperti nanti? Karena kita memang ada beberapa petani yang menjadi mitra kita, Pak. Istilahnya mitra. Jadi kita sudah berkomitmen, sudah punya kontrak, harga dan sudah komitmen berapapun hasilnya mereka kita akan proses. Tetap ya, walaupun kondisi COVID begini, ya terpaksa kita ambil. Nah, juga kadang-kadang kalau misalnya tangkinya penuh, ya terpaksa jusnya kita bekukan, Pak. Jadi kita punya kebetulan beberapa river container nih kan, ya kita bekukan untuk sementara, nanti biar bisa kita pakai lagi. Bisa nanti kalau kondisi normal. Kondisi normal kita bisa gini pakai lagi. Kalau kita ini kan per 9 Juli kemarin katanya sudah mulai dibuka lah. Kemudian ada pergerakan konon kabarnya di pariwisata. Apakah sudah mulai ada permintaan atau masih tetap sama seperti ketika awal-awal muncul COVID di Bali? Ada pengaruhnya nggak 9 Juli yang kemarin mulai dibuka? Kita kebetulan malah Niki Juli malah agak lambat, ada sedikit pelambatan ya, karena memang market kita atau customer kita nih kan terutama dari
pariwisata orang asing ya, orang asing ya, terutama. Jadi dengan bukanya Niki pun kalau bagi kita belum ada dampak pengaruhnya. Kalau nanti kira-kira ada dibuka untuk mancanegara, baru mungkin ada pergerakan yang cukup lumayan nanti kira-kira gitu. Nggih, mudah-mudahan. Cuman tapi kan tergantung dari kondisi pesawatnya ya. Karena yang dengar sendiri dari Australia juga masih belum dibuka, belum dikasih warganya untuk berpergian keluar gitu. Oke, selama proses katakanlah jeda seperti ini, apakah ada inovasi-inovasi justru yang dilakukan oleh Health & Wine atau hanya mungkin pada proses bagaimana mempertahankan produksi saja? Memang kesempatan ini kita pakai. Pertama adalah kita terutama untuk mereview bisnis kita, Pak. Jadi kita mereview bisnis kita, bagaimana yang sudah kita lakukan, bagaimana ke depannya. Mungkin ada pergeseran nanti ke depannya itu, di mana sekarang butuh semacam edukasi ya, kita banyak sekali melakukan edukasi dengan cara webinar dengan sekarang hari ini pun juga ada kita ya, bentar jam 4 ya, jam 4 ada, kita ada edukasi kita ada pairing antara babi guling dengan wine gitu, bagaimana dengan kolaborasi dengan chef gitu. Nah, dan juga nanti ada dengan salah satu apartemen di Jakarta juga kita lebih banyak ke edukasi. Itu yang pertama. Edukasi maksudnya edukasi itu adalah bagaimana masyarakat lebih mengenal wine atau seperti apa? Ya, lebih bagaimana masyarakat lebih mengenal wine. Kemudian untuk mencocokkan dengan makanan ini wine yang apa yang cocok ya. Jadi kesempatan ini kita pakai seperti itu. Tadi babi guling gitu ya. Sekarang ada ya babi guling. Misalnya wine seperti apa yang cocok. Waktu dulu pernah kita dengan dengan chef di Jakarta juga, celebrity chef kita ajak cocokkan waktu itu sate ya pernah ya, si goreng pernah dengan wine apa gitu. Makanan beda, wine juga beda ya. Wine-nya gitu ya. Beda. Jadi ya sementara ini kita harapkan karena kita tidak bisa berbuat banyak sekarang, yaitu kita banyak ke knowledge ya. Berarti sebenarnya selama ini kalau wine itu cocok dengan makanan luar negeri ya gitu ya? Atau memang makanan lokal nggak kompatibel dengan wine sebenarnya? Bisa aja asal yang penting wine-nya itu wine yang mana gitu. Karena kita punya varian wine kita banyak. 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 Saya kira cuma ada satu varian. Enggak, banyak kita dari yang yang light, kemudian kita punya yang istilahnya dry nih, coba yang manis juga kita punya sekarang karena masyarakat lebih sukanya manis ya? Di Indonesia lebih suka dan manis, dan juga makanannya, kalau makanannya banyak tapi rasa banyak agak pedas ya, lebih cocoknya sama yang manis ya. Jadi itu ada penyesuaian. Ya. Itu juga bisa next ke depan kalau misalnya sudah situasi normal, jadi sudah ada semacam ini ya, yang ini cocoknya sama yang ini. Kita harapkan banyak pengetahuan orang lebih banyak sehingga tertarik untuk minum dan juga mempelajari wine, karena wine itu menarik sekali, banyak sekali yang bisa dipelajari. Selama ini wine mungkin dikenal hanya sebagai mungkin minuman keras gitu ya. Nanti sepakat dengan itu, dengan pendapat itu. Nah, wine kan tidak mesti harus sebagai bagian dari miras sebenarnya. Karena memang kalau di luar budaya itu wine itu memang bukan termasuk jenis yang katakanlah minuman untuk mabuk-mabukan gitu. Karena wine itu selalu dipadankan dengan makan. Lebih banyak ke makan, ke pergaulan seperti itu. Makanya ya karena beralkohol lah istilahnya jadi minuman keras gitu. Tidak ya, tradisi beda sebenarnya kan itu bukan itu. Baik, kalau di Bali sendiri, kalau kita bicara potensi, karena kan Pak Gum juga sekarang katakan arak Bali gitu ya, sedang saya nggak tahu bahasanya benar apa nggak dilegalisasi atau apa, dibuat peraturan. Nah, kalau aku melihatnya sebagai yang sudah lama lah berkecimpung di dunia seperti ini, gimana nih dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Gum untuk memberikan ruang lah kepada minuman beralkohol dari lokal? Yang juga menangkap itu idenya Pak Gubernur, itu bagus sekali, di mana beliau ingin sekali bagaimana petani arak itu biar bisa meningkat pendapatannya, sehingga beberapa kali dia juga pernah ketemu sama beliau mengharapkan paling tidak bisa 20% dari apa yang dia dapatkan sekarang. Nah, cuman itu terkendala banyak
Banyak kendalanya. Banyak. Kalau kita bilang ya kendala, bukan kendala ya, banyak PR yang harus kita kerjakan ya kan, biar arak itu bisa menjadi minuman yang diterima secara internasional. Oke. Nah, kendala yang terbesarnya apa kira-kira kalau mau? Pertama adalah image arak itu. Image arak itu sendiri sementara ini masih konotasikan sedikit berbahaya karena banyak sekali jatuh korban dan sebagainya. Ya. Sebenarnya kita di sini pun kita sudah berusaha sekali bagaimana caranya meningkatkan image arak. Kita sudah mengadakan arak festival 2 kali di sini, Pak. Sudah pernah mengadakan arak festival di sini 2 kali, kemudian kita mengundang bartender, kita bekerjasama dengan asosiasi bartender. Kemudian kita melakukan bartender competition gitu, mixologinya, dan diikuti bukan hanya dari Bali, itu sampai diikuti dari bartender dari Jakarta, ikuti bartender Surabaya. Itulah usaha kita untuk memperkenalkan arak itu biar image-nya lebih bagus, dan arak kita kebetulan kita juga produksi arak itu sudah dapat diterima di hotel-hotel berbintang sebenarnya. Oh, di Kementerian Produksi Arak kita sudah mulai memperbaiki. Kalau image, kemudian kalau dari komposisi, rasa, itu bisa diterima oleh dunia internasional nggak sebenarnya? Ada potensi ke arah situ nggak? Oh, bisa menyanyi sake atau vodka misalnya? Bisa, sebenarnya sih bisa aja itu. Karena kalau kita lihat seperti di Sri Lanka, arak itu sudah bagus sekali kualitasnya dan sudah ekspor ya. Arak Sri Lanka gitu ya? Ya, arak Sri Lanka, sama juga bahannya dari kelapa ya? Itu dia ada kemasan yang bagus, dan itu sudah mereka Sri Lanka sudah membuktikan bisa gitu ya? Bisa, dan itu sudah diekspor sampai ke Eropa gitu. Kita pun bisa sebenarnya. Ya, kita pun bisa. Cuman bagaimana caranya sekarang begitu banyaknya petani ini untuk meningkatkan kualitasnya mereka gitu. Itu kan itu yang menjadi kontrolnya bagaimana ya. Kemudian kalau misalnya katakanlah permintaan sudah banyak, bisa nggak petani sanggup nggak dia membuat tanpa mencampur? Itu yang berapa kali sampaikan, sanggup nggak sekarang dia kemampuannya 10 liter, kemudian ada permintaan 20 liter, sanggup nggak dia menahan ini karena mencampur ya? Karena kita ini sudah terbiasa ya, bukan gimana misal si A jual 50.000, si B ingin jual lebih banyak dengan jual 40.000 gitu. Nah, dicampur. Carilah cara-cara yang istilahnya jalur cepatnya. Jadi bagaimana gitu. Jadi PR-nya masih banyak ya itu ya kalau mau arak ini internasional gitu. Tapi punya ini nggak? Atau punya semacam saran nggak? Mestinya apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya misalnya minuman-minuman seperti arak ini bisa cepat lah gitu. Tiang sih sudah sempat juga menyampaikan sebelumnya nih kan, bahwa lebih bagus kita itu di klaster dulu, Mbak. Jadi mana petani yang kita akan bina dulu kualitasnya. Kemudian setelah kita bina kualitasnya bagus, kemasannya bagus, dari pihak pemerintah bisa melakukan promosi. Promosinya itu bisa keluar, misalnya kita ada wine show di Singapura atau di Hong Kong, bisa kita di sana. Jadi brandnya biar naik dulu, biar naik dulu. Nah, nanti baru kita pindah ke klaster yang lain, ke koperasi yang lain, kecil lain. Tapi kalau yang dia tangkap sekarang kan hampir semua sekaligus semua. Gimana? Agak ini juga tidak fokus jadinya kan ya. Perlu fokus kan berarti kalau ada pembentukan kelas kayak project dulu gitu, diseriuskan ini. Kalau ini sudah berhasil baru next ke yang lain kan gitu. Menurut dia sih seperti itu. Tapi sekarang yang dia dengar kan petani ini akan menyerahkan ke pabrikan. Jadi pabrikan yang akan mengolah sehingga pabrikan yang akan menjual gitu. Oh begitu ya. Jadi cara yang sebenarnya lebih baik untuk kluster-kluster ini, itu manfaatnya mungkin akan lebih banyak dirasakan oleh perajin araknya ya. Kalau bicarakan industri, nanti industrinya yang akan mendapatkan keuntungan? Oh, tidak bisa. Kita tetap itu semua akan ke industri. Karena izin untuk minuman beralkohol sudah tidak boleh lagi. Sementara ini sampai saat ini masih negatif list investasi, jadi tidak boleh untuk memproses. Tapi dengan Pergub niki bisa dia mensuplai ke
pabrikan. Nah, pabrikan lah yang akan mengemas. Oh, tetap mau tidak mau ke pabrikan. Mengemas dan menjualkan. Gitu. Baik. Terima kasih Ratu atas waktunya. Saya kira banyak manfaat karena ini sedang naik daun juga ya minuman beralkohol Bali yang arak. Ada yang barak katanya. Bali ini arak gitu ya. Ada juga pakai obat. Kita baru juga tadi wawancara dengan bagaimana digunakan untuk obat, tapi tentu tidak diminum, ada cara-cara khususnya. Dan bagaimana kemudian mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu. Itu syarat utamanya kan katanya. Kalau COVID-nya nggak selesai, susah juga gitu ya. Terima kasih dan demikian tadi bisnis Bali News. Saya dengan owner dari Heart and Mind. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di bisnis Bali News berikutnya.